Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pertemuan yang kedua pada mata kuliah statistik terapan. Kali ini kita akan membahas tentang cara menginput data di aplikasi SPSS. Kalau kemarin kita sudah latihan tentang pengenalan SPSS, kali ini kita akan mencoba menginput data secara lengkap dan benar. Kemudian nanti kita akan menginterpretasikan ke dalam analisis statistik. Nah, ini saya pakai data yang kemarin ya. Data yang kemarin itu masih sangat sederhana karena ini masih pengenalan ya. Masih ingat ya, ini data view dan ini variable view. Baik, data ini masih sangat minim ya. Kita masih butuh beberapa data lagi untuk kita pelajari agar bisa menjadi analisis ke dalam analisis deskriptif. Sekarang kita pelajari dulu teori dari statistik deskriptif. Ini sudah pernah kita pelajari waktu kita semester kemarin di mata kuliah statistik dasar. Jadi ada statistik deskriptif, kemudian yang kedua ada statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif ini hanya memberikan deskripsi tentang data penelitian. Jadi tanpa analisis, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis, tanpa kesimpulan apapun, jadi hanya melakukan perhitungan saja. Nah, perhitungan saja kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dulu kita pernah ya menghitung mean, modus, median, kemudian disajikan juga dalam bentuk tabel sebaran data seperti standar deviasi, varian, range, yaitu nilai antara nilai minimum sampai maksimum, kemudian persentase itu bisa kuartil, desil, persentil, kemudian bisa juga kita sajikan dengan gambar seperti diagram, histogram, poligon. Dulu kita pernah pelajari ini waktu mata kuliah statistik dasar. Nah, ini ya. Kemudian kita ingat kembali apa itu mean? Mean itu rata-rata. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian median itu nilai tengah gitu ya, atau nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian. Kemudian variance itu penyebaran data. Kemudian skewness atau kurtosis itu untuk mengetahui distribusi data, untuk mengetahui kemencengan kurva itu seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari juga tentang skala pengukuran. Kita kembali ke aplikasi. Nah, ini ya. Jadi kalau kemarin saya baru menuliskan nama dan jenis kelamin. Nah, untuk statistik deskriptif itu kalau dalam kuesioner itu ada nama, jenis kelamin, usia, gitu ya. Kemudian datanya lah ya, seperti biodatanya. Kemudian yang pertanyaan-pertanyaan ini X1, X2 ini nanti masuk ke statistik yang satunya yang inferensial. Karena untuk menguji yang ini. Jadi yang untuk X1, X2 dan seterusnya ini tidak kita pakai untuk pertemuan kali ini, melainkan kita akan pakai nama, jenis kelamin, dan nanti kita tambahkan lagi beberapa. Jadi gini, kita akan tambahkan itu selain nama dan jenis kelamin, kita akan tambahkan seperti kuesioner yang kemarin ya, ada nama, jenis kelamin, usia. Nah, kita tambahkan usia, pendidikan terakhir, kemudian status jabatan, masa kerja.
Oke, kita tambahkan 4 atau 5 lah ya. Caranya menambahkan variabel gimana? Kalau kita mau menambahkan usia misal. Nah, caranya kita klik ini, kemudian kita insert variabel. Nih, tambahkan lagi. Ya, misalnya kita tambahkan 4 seperti ini. Nah, baru kita ke variabel view. Nah, nama, jenis kelamin, terus kita mau tambahkan di sini adalah usia. Kemudian yang ini pendidikan terakhir atau saya singkat PT karena tidak bisa digabungkan ya kalimatnya. Kemudian status jabatan boleh ya, ST. Status jabatan SJ. Kemudian ada masa kerja atau MK itu. Untuk status jabatan ini saya ganti aja menjadi gaji, itu aja, gaji. Baik, ini cukup. Kita lihat di data view ya, sudah PT gaji. Oh, label kita belum labeli. Ini maksudnya adalah pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Kemudian MK ini adalah masa kerja. Oke, cukup. Kemudian di data view ya, ini pendidikan terakhir, ini masa kerja. Kita isi namanya dulu. Misal ini saya isi D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Berapa ya? 20 ya. P, Q, R, S, T. Namanya sampai 20, respondennya 20. Kemudian oh ya, catatan ya, untuk ini yang akan untuk ini jenis kelamin. Jadi datanya type-nya ini numerik. Ya, numerik. Itu. Jadi yang string hanya nama, karena semua ini jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, gaji, masa kerja akan kita olah datanya. Ini akan kita olah. Kalau mau diolah berarti datanya harus numerik ya. Itu. Nah, untuk mengisi ini, maka kita harus pakai pengkodean seperti yang kemarin ini pakai pengkodean kan. Nah, ini juga karena numerik kita harus pakai kode. Pengkodean di sini misal jenis kelamin 1, ini misal laki-laki. Tapi ini bukan skor ya, ini hanya untuk kode saja ya. Kemudian 2, ini perempuan. Jadi boleh nanti dibalik, misal yang 1 perempuan boleh, ini hanya untuk kode saja, rumus saja. Kalau usia sebenarnya tidak perlu ini usia. Ini usia saya hapus. Kalau menghapus usia caranya lihat sini. Kemudian ini kita klik kanan lalu clear. Oke. Nah, jadi sekarang ada ini jenis kelamin, PT, pendidikan terakhir, gaji. Nah, sekarang
Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ini